Surga yang ekstrim, Gua Karas bawah tanah, di urat nadi roh tingkat ke-9. Murong Yu duduk di urat nadi roh tingkat ke-9 seperti sungai, hanyut mengikuti arus. Kekuatannya terlalu lemah, melawan para master tahap metamorfosis, terutama para master seperti Sui Chen, mereka sama sekali bukan lawan. Kata Murong Yu dengan napas cemberut, sedikit tertekan. Dia sangat kuat sekarang, dan dia dapat membunuh para biksu di periode kesengsaraan. Sepenuhnya melintasi 3 alam besar, 9 alam kecil. Kekuatan yang begitu mengerikan, saya khawatir bahkan Sui Chen asli dan yang lainnya jauh lebih rendah darinya. Dengan kekuatan Murong Yu, mengatakan bahwa dia tak terkalahkan dari peringkat yang sama hanyalah yang paling mendasar. Melintasi 3 alam besar dan 9 alam kecil untuk membunuh musuh, dia hanyalah monster. Namun, ini tidak cukup bagi Murong Yu. Dia memiliki banyak musuh, dan kali ini terungkap bahwa He Tu Luosu musuh-musuhnya akan sangat kuat. Generasi muda memiliki pembangkit tenaga listrik Sui Chen yang mengerikan. Selain para pemimpin di level pemimpin, kekuatan generasi muda ini juga sangat kuat. Bahkan kekuatan Sui Chen sebanding dengan sosok pemimpin kelas 1 biasa. Dan banyak dari 10 sekte seni bela diri adalah musuh Murong Yu. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, itu jauh dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini. Setelah melihat kekuatan Sui Chen, Murong Yu merasa bahwa dia terlalu sombong sebelumnya. Pada awalnya, ketika dia masih kecil, dia melukai Master Sekte Su Tianzong Zhuang Ningguang. Saat itu, Murong Yu berpikir bahwa kepala 10 sekte utama tidak lebih dari itu bukan masalah besar. Hanya saja Sui Chen hanyalah orang suci di antara 10 sekte, dan kekuatannya sudah sangat menakutkan, apalagi keberadaan para master sekte yang merupakan tetua tingkat tinggi. Terlebih lagi, ada beberapa monster tua yang tersembunyi di antara sekte-sekte ini. Sudah waktunya untuk meningkatkan alam. Murong Yu mengerang, lalu menutup matanya dan mulai menerobos dengan seluruh kekuatannya. Murong Yu adalah tubuh surgawi yang kacau, dan ranah itu sama sekali bukan masalah baginya. Selama kekuatannya cukup, ia dapat menerobos rintangan ranah itu dalam satu gerakan dan menerobos ke ranah berikutnya. Namun, kekuatan Murong Yu menjadi semakin kuat, dan kekuatan yang dibutuhkan untuk setiap terobosan di ranahnya menjadi semakin kuat. Sama seperti sekarang, ranah Murong Yu belum dapat terus menerobos sejak terobosan terakhir hingga periode Out of Aperture. Ini karena ia tidak memiliki cukup kekuatan di tubuhnya untuk membuatnya menerobos ke level berikutnya. Bahkan jika ada pil batas yang rusak, itu tidak akan berhasil. Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan setelah memakan pil batas Po, mustahil untuk menerobos. Bagaimanapun, pil batas Po tidak mengandung aura yang kuat, perannya hanya untuk membantu menerobos penghalang alam. Sekarang Murong Yu ingin menelan cukup banyak aura dan memurnikannya untuk menjadi kekuatannya sendiri, sehingga dapat menerobos ke tahap gangguan dalam satu gerakan. Setelah Murong Yu mulai berlatih, energi spiritual yang telah dicairkan menjadi air ditelan oleh pori-pori Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu telah memulai catatan tubuh surgawi yang kacau dengan gila-gilaan. Energi spiritual yang memasuki tubuh Murong Yu satu persatu, setelah diubah oleh catatan tubuh surgawi yang kacau, menjadi kekuatan hitam milik Murong Yu, yaitu kekuatan kacau. Namun, setelah transformasi, paling banyak 70% dari aura yang ditelannya berubah. Sedangkan 30% sisanya, adalah kekeruhan yang berbintik-bintik dan tidak murni yang terkandung dalam energi spiritual. Setelah menghilangkan kekeruhan, hanya 70% dari kekuatan yang diubah menjadi kekuatan kacau. Namun, yang membuat Murong Yu sedikit tertekan adalah sebagian besar dari 70% kekuatan ini tersebar di anggota tubuh dan mayatnya, terus-menerus menempa tubuh dan meridiannya. Meskipun, saat Murong Yu mengubah lebih banyak kekuatan, tubuh fisik dan alamnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Terutama meridiannya terus-menerus melebar. Namun, kekuatan Murong Yu tumbuh sangat lambat. Jika dia terus tumbuh pada tingkat ini, dia tidak tahu kapan dia akan mencapai puncak periode aperture, atau bahkan menerobos penghalang alamnya, dan bergegas ke periode distraksi. Ini karena Murong Yu sudah berada di tahap akhir periode Out of Aperture. Jika tidak, jika dia menerobos ke klon dari tahap awal periode Out of Aperture, kekuatan yang dibutuhkan bahkan lebih mengerikan. Jika ini terus berlanjut,
kapan aku bisa mengumpulkan cukup kekuatan? Murong Yu memutar matanya dan berkata tanpa daya. Pada saat ini, dia sangat merindukan kekuatan kacau di kedalaman Gunung Iblis. Jika dia berkultivasi di sana saat ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke tahap gangguan dalam satu gerakan. Namun, kapal roh kekacauan berada di kedalaman area terlarang Gunung Iblis. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dia tidak bisa masuk sama sekali. Tentu saja, jika dia menyelinap masuk dengan Hetu Luoshu, itu masih mungkin. Hanya saja sekarang monster-monster Gunung Iblis lahir, Raja Monster yang kuat itu, dan bahkan pria ganas yang melintasi malapetaka saat itu. Murong Yu tidak yakin bahwa orang-orang ini tidak akan menemukan diri mereka menyelinap masuk. Meskipun kekuatannya berangsur-angsur meningkat, itu terlalu lambat. Masih belum cukup cepat. Melihat kecepatan transformasi kekuatan di tubuhnya yang berkali-kali lipat lebih cepat, Murong Yu masih terlalu lambat. Jadi, dia menghisap dengan keras, dan tiba-tiba, aura yang lebih mengerikan tersedot olehnya. Entah sudah berapa lama berlalu, 5 hari, 10 hari atau setengah bulan. Di bawah nafsu melahap Murong Yu, kekuatan di tubuhnya akhirnya mencapai puncak tahap akhir periode out of aperture pada hari ini. Murong Yu menghisap aura lagi. Klik, Murong Yu hanya mendengar suara kaca pecah dari tubuhnya. Kemudian, dia melihat bahwa penghalang yang telah menghalanginya untuk waktu yang lama, yang membentang antara periode out of aperture dan periode gangguan, dihancurkan oleh kekuatannya sendiri. Pada saat ini, aura yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dengan ganas dari tubuh Murong Yu, sangat menakutkan. Pada saat yang sama, tubuh fisik Murong Yu, yang telah mencapai level senjata spiritual tingkat 7, mulai berubah di bawah pengaruh kekuatan, dan dengan cepat melesat menuju senjata spiritual tingkat 8. Pada saat yang sama, meridian yang sudah besar mulai bertambah lagi setelah ia menerobos ke tahap gangguan. Pada tahap awal gangguan, Anda harus terus berlatih dan berusaha untuk memasuki fase kebugaran dalam satu gerakan. Melihat bahwa ia telah bergegas ke tahap gangguan, Murong Yu tidak segera berhenti berlatih, tetapi menjalankan catatan tubuh surgawi yang kacau dengan lebih cepat. Pada saat yang sama, ia mulai melahap aura di luar. Awalnya, kecepatan Murong Yu melahap aura sudah mengerikan. Namun, setelah menerobos ke tahap gangguan, itu bahkan lebih mengerikan. Tahap awal gangguan, tahap tengah gangguan, tahap akhir gangguan, puncak tahap akhir gangguan. Dengan dukungan kultivasi Murong Yu yang gila dan energi spiritual yang cukup, wilayahnya telah memasuki puncak tahap akhir gangguan. Akhirnya, setelah memasuki puncak tahap akhir gangguan, kekuatan dalam tubuhnya telah mencapai batasnya, dan dia tidak dapat lagi menahan lebih banyak kekuatan. Namun, mengandalkan kekuatan ini saja tidak cukup baginya untuk menerobos ke fase fit. Karena tubuh fisiknya, meridiannya juga telah mencapai batasnya. Tidak ada lagi kekuatan yang dapat ditampung. Jika Anda ingin menampung lebih banyak kekuatan, Anda harus meningkatkan level tubuh fisik Anda. Setidaknya harus mencapai level alat roh tahap ke-8. Murong Yu berdiri, merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya, wajahnya tidak hanya menunjukkan sedikit kegembiraan, dengan kekuatan saat ini, bahkan di alam periode kesengsaraan, aku bisa mengalahkannya sampai mati. Tapi, Murong Yu sedikit mengernyit, bahkan seorang master metamorfosis biasa, tanpa bergantung pada berbagai harta, memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, itu jauh dari level Sue Chen, dan aku masih bukan lawan Sue Chen. Murong Yu sedikit mengernyit. Namun, aku hanya dalam tahap gangguan sekarang. Selama aku berkultivasi ke tahap yang sesuai, Sue Chen akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika aku berlatih ke tahap kesengsaraan, aku bisa mencubitnya sampai mati. Jika aku bisa berlatih di masa transformasi, dunia kultivasi begitu besar sehingga aku akan menjadi tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, Murong Yu tiba-tiba menjadi sombong. Dengan sosok yang berkedip-kedip, Murong Yu menghilang dari bejana roh tahap ke-9, dan segera muncul di tanah alam surga ekstrim. Begitu Murong Yu muncul, kekosongan di atas kepalanya diselimuti oleh awan perampokan yang tak tertandingi, dan cahaya guntur berkedip-kedip, memancarkan tekanan yang mengerikan, mengejutkan surga dan dunia. Apakah akan disambar lebih awal lagi? Melihat Jie Lei di kehampaan, Murong Yu memiliki senyum di wajahnya.
Murong Yu bahkan tersenyum padanya ketika dia meminta biksu itu untuk berbicara tentang malapetaka yang mengubah wajah harimau. Jika itu orang lain, mengetahui bahwa dia telah melewati malapetaka, aku khawatir dia akan takut setengah mati. Hanya Murong Yu, seorang cabul, yang akan meremehkan JLA ini. Kali ini, kesengsaraan surgawi mungkin berkali-kali lebih mengerikan daripada guntur kesengsaraan ketika dia memasuki periode bukaan, tetapi baginya sekarang, tidak ada ancaman. Apakah kamu akan pergi ke pedang janji untuk mengirim perampokan? Biarkan mereka juga memberikan lei. Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Namun, dia segera menghilangkan ide itu. Setidaknya ada ratusan ribu orang di Sekte Pedang Janji, dan di antara mereka ada banyak makhluk mengerikan seperti Dewa Langkah. Jika itu untuk melewati kesengsaraan, maka kesengsaraan itu ratusan kali lebih mengerikan daripada kengerian yang menewaskan puluhan ribu orang di gerbang surga ekstrim terakhir kali. Pada saat itu, bahkan jika Murong Yu memiliki Hetu Luoshu, dia mungkin langsung dibombardir menjadi bubuk. Namun, meskipun aku tidak bisa melewati perampokan di Sekte Pedang Janji, aku ingin menemukan beberapa orang untuk berbagi guntur perampokan. Guntur bersama adalah guntur yang sebenarnya. Murong Yu menunjukkan senyum aneh di wajahnya dan kemudian menghilang. Di dalam surga ekstrim, semua JLA ini berbeda dari JLA yang dipanggil oleh Murong Yu. Kekuatan JLA yang dipanggil oleh Murong Yu hanya dikendalikan oleh Murong Yu, dan tidak akan bertambah karena jumlah orang. Namun, JLA yang menerobos alam ini berbeda. Pada awalnya, Murong Yu mengandalkan mantel ini untuk membunuh puluhan ribu orang dari berbagai sekte. Sekarang, melihat senyum aneh Murong Yu, dia pasti ingin menipu orang. Anak Sue Chen, kakekmu Murong Yu ada di sini, cepatlah keluar dan cari kematian. Sudah lebih dari sebulan sejak Murong Yu membuat masalah besar dan jatuh ke kota bintang. Dia tidak hanya menyapu bersih toko Sekte Pedang Janji mereka di bawah hidung Sue Chen, penguasa ketiga peringkat naga dan Phoenix, tetapi akhirnya lolos tanpa cedera. Pada hari ini, teriakan yang sangat arogan datang dari luar kota bintang jatuh. Murong Yu ada di sini lagi, dan dia juga menunjukkan bahwa Sue Chen akan dipilih. Ketika dia mendengar raungan Murong Yu, semua biksu di kota bintang jatuh menunjukkan warna yang berbeda. Hanya saja Murong Yu, yang berada di ranah tahap out of aperture, mengancam akan memilih Sue Chen. Perlu dicatat bahwa lebih dari sebulan yang lalu, Murong Yu sama sekali bukan lawan Sue Chen, dan akhirnya melarikan diri. Mungkinkah dalam waktu setengah bulan, Murong Yu telah bangkit ke kondisi yang menakutkan saat melawan Sue Chen? Jika demikian, itu akan sangat menakutkan. Apakah mungkin ada 4 perbedaan besar antara periode out of aperture dan periode transformasi? Selain itu, Sue Chen bukanlah periode transformasi biasa. Bahkan jika Murong Yu berhasil menembus ke tahap transformasi dalam waktu lebih dari sebulan, itu tidak akan menjadi lawan Sue Chen. Selain itu, siapa yang memiliki kengerian seperti itu yang dapat menerobos dari periode out of aperture ke periode transformasi dalam waktu lebih dari sebulan? Mungkin dia menemukan pendukung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong? Jika bukan karena dia yang mengandalkannya, apakah dia berani memilih Sue Chen? Dalam sekejap, semua jenis pikiran melintas di hati para biksu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka semua naik ke udara untuk pertama kalinya dan terbang menuju luar kota. Aku tidak dapat menemukanmu dengan segala cara yang mungkin, kamu secara otomatis melompat keluar untuk mencari kematian, hari ini aku akan membunuhmu. Saat suara Murong Yu menyebar ke seluruh kota bintang jatuh, suara Sue Chen sangat dingin dan mengandung niat membunuh yang mengerikan. Keluar. Pada saat yang sama, Sue Chen juga melompat ke udara dari toko-toko yang dibangun kembali oleh Sekte Pedang Wuji dan terbang menuju luar kota. Murong Yu ini kembali lagi. Apakah dia menemukan cara untuk menghadapi Sue Chen? Di sisi kota bintang jatuh, Hu Tong, yang berada di urutan keempat dalam daftar 100 bunga, tersenyum tipis, seperti 100 bunga yang mekar penuh, tetapi dengan jejak Hu Mei. Jika seseorang mengambil senyum Hu Tong saat ini, dia pasti akan sangat kecanduan padanya dan tidak bisa melepaskan diri. Sayang sekali selain Hu Tong, hanya ada Hu Wei. Nona, Tuan Murong Yu benar-benar kembali. Apakah Anda ingin keluar dan melihat-lihat?
Hu Wei bertanya sambil tersenyum sambil menatap Hu Tong. Tentu saja, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Murong Yu ini, tetapi orang ini selalu merencanakan sesuatu, kali ini jika dia tidak yakin, dia seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu Sue Chen. Hu Tong berkata sambil tersenyum. Petik 2. Saudari Qingqin, Murong Yu kembali lagi, bukankah kamu sangat tertarik padanya? Tidakkah kamu keluar dan melihatnya? Seorang wanita muda tersenyum kepada Qingqin di Sekte Hehuan di Kota Bintang Jatuh. Qingqin adalah orang suci dari Sekte Hehuan dan wanita cantik kelima yang memukau dalam daftar 100 bunga. Mata Qingqin memancarkan kemegahan samar, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan langsung naik ke udara, dan terbang menuju luar kota. Oh, saudari Qingqin, jangan terlalu cepat, tunggu aku. Wanita yang berbicara sebelumnya mengerang, dan segera naik ke udara dan bergegas keluar bersama Qingqin. Pada saat yang sama, di atas kekosongan kota Bintang Jatuh, seorang wanita berpakaian putih dengan wajah tertutup juga terbang ke arah suara Murong Yu di luar kota. Pada saat ini, sebagian besar biksu di kota Bintang Jatuh meninggalkan kota Bintang Jatuh satu demi satu. Bagaimanapun, Murong Yu kembali lagi kali ini dan memilih Sue Chen. Mungkin ada cara. Mereka tidak bisa melewatkan pertarungan mereka kali ini. Terlebih lagi, Murong Yu masih memiliki senjata ajaib ruang angkasa legendaris yang dapat membawa orang hidup. Ribuan mil jauhnya dari kota Bintang Jatuh, Murong Yu melayang di kehampaan, menatap dingin ke arah kota Bintang Jatuh. Pada saat ini, seorang kultivator dengan kecepatan lebih cepat berteleportasi ke sekitar Murong Yu. Mereka semua menatap Murong Yu dengan mata serakah. Produk ini adalah rumah harta karun bergerak. Jika dia bisa dibunuh, maka dia akan menjadi kaya dalam semalam. Namun, orang-orang ini hanya berani melihat Murong Yu dari kejauhan, tetapi tidak ada yang berani bertindak. Meskipun Murong Yu tidak bisa mengalahkan Sue Chen, dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang seperti mereka. Orang-orang ini bahkan lebih cepat dari Master Sue Chen. Biksu itu menyerbu seperti air pasang. Dalam sekejap, area sekitar Murong Yu penuh, baik di tanah maupun di langit. Melihat orang-orang yang suka ikut bersenang-senang ini, Murong Yu mencibir berulang kali dalam hatinya. Ayo, ayo, semakin banyak yang datang, semakin kuat semakin baik. Semakin banyak biksu, semakin kuat kekuatannya, dan ketika Murong Yu melepaskan kesengsaraan, semakin besar kekuatan kesengsaraan. Jika ada begitu banyak orang di pintu keluar langit ekstrim, begitu banyak orang yang menyebabkan malapetaka, belum lagi satu Sue Chen, bahkan 10 Sue Chen akan dibombardir dan dibunuh. Bagaimanapun, kekuatan para kultivator yang muncul di sini sekarang jauh lebih kuat daripada mereka yang awalnya keluar dari alam surga ekstrim. Selain itu, guntur-guntur Murong Yu dalam tahap gangguan setidaknya puluhan kali lebih mengerikan daripada guntur-guntur di tahap di luar mata. Semakin banyak jumlahnya dan semakin kuat kekuatannya, semakin mengerikan malapetaka yang ditimbulkannya. Cahaya putih menembus kehampaan dari arah kota Bintang Jatuh, terbang, dan dengan cepat berhenti di depan Murong Yu, secara bertahap menampakkan sosok. Itu adalah Sue Chen. Pada saat Sue Chen muncul, suhu langit dan bumi di sekitarnya menjadi sangat dingin, seolah-olah tiba-tiba berubah dari musim panas yang panas menjadi musim dingin yang dingin. Auzu.com ini adalah aura pembunuh dari Sue Chen. Sue Chen menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan, matanya berkedip dengan penuh pembunuhan. Murong Yu, kamu benar-benar kembali untuk mati, sangat bagus, sangat awal. Sue Chen menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan, tetapi dia sedikit terkejut. Tidak melihatnya selama sebulan, kekuatan Murong Yu telah menembus ranah besar. Dari puncak asli periode out of aperture ke puncak periode distraksi saat ini. Kecepatan latihan yang cepat membuatnya malu. Ini jelas seorang jenius. Jika Anda memberinya beberapa tahun lagi, dia mungkin telah melampaui saya. Tetapi ini tidak mungkin, saya harus membunuhnya di Buayan. Jika tidak, beberapa tahun kemudian, akan ada saya Sue Chen tempat untuknya. Sue Chen berpikir tentang pembunuhan di dalam hatinya. Terlepas dari usianya yang masih muda, dia telah mencapai tahap transformasi, peringkat ketiga dalam peringkat naga dan phoenix. Namun, usianya jelas tidak muda. Dalam ranah kultivasi, mereka yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun dianggap sebagai generasi muda.
Meskipun bakat Sue Chen sangat unggul, waktu untuk kultivasi benar-benar konstan. Yang terburuk adalah ratusan tahun. Namun, Murong Yu hanya berkultivasi selama beberapa tahun. Sudah kurang dari 10 tahun sejak dia berlatih seni bela diri. Paling lama, itu adalah 10 tahun 6 atau 7 tahun. Dalam 6 atau 7 tahun, dari manusia biasa yang tidak tahu seni bela diri hingga tahap gangguan. Di dunia kultivasi, berapa banyak yang telah ada sejak zaman kuno. Meskipun Murong Yu bukan yang paling menonjol, tetapi dia jelas merupakan eksistensi yang paling berbakat. Oleh karena itu, meskipun Murong Yu hanya dalam periode gangguan, Sue Chen tidak ingin melihatnya terus tumbuh. Tidak peduli apapun, dia akan membunuhnya. Kecuali Sue Chen, banyak orang melihat bahwa ranah Murong Yu telah membuat terobosan lain. Kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu telah membuat banyak orang tampak garang, dan sama sekali tidak mungkin bagi Murong Yu untuk terus tumbuh dengan pikiran Sue Chen. Aku belum melihatmu selama sebulan, dan kamu telah menembus ranah yang besar. Pada kecepatan ini, itu bisa disebut penjahat. Namun, hidupmu akan berakhir, dan hari ini akan menjadi hari jadimu tahun depan. Meskipun Sue Chen adalah pembunuh, dia tidak segera melakukannya, hanya menatap Murong Yu dengan mencibir. Pada saat yang sama, pikiran spiritual Sue Chen masih menyebar, diselimuti dalam jarak 100 mil. Selama dia ditutupi oleh pikiran spiritualnya, dia bisa berteleportasi ke setiap sudut. Ini karena dia telah mengambil tindakan untuk mencegah Murong Yu kalah dan melarikan diri ke Hetu Luoshu. Bagaimanapun, meskipun dia kuat, dia tetap tidak dapat memblokir ruang. Jika ruang itu disegel, Murong Yu tidak akan bisa memasuki Hetu Luoshu. Jika kau ingin bertarung, kau bisa melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Tiba-tiba Murong Yu berteriak, dan mengambil tombak Hundred Bird Cao Huang dari tangannya, dan menusuk Sue Chen dengan satu tembakan. Sebuah tombak hitam besar seperti pegunungan langsung terkoyak, menghancurkan langit dan bumi, mengandung kengerian menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, merobek kekosongan, meraung ke arah Sue Chen seperti naga hitam. Mencabiknya. Aku tidak bisa menahan diri. Sue Chen mencibir, dan menepuknya dengan telapak tangan yang sangat santai. Boom! Jangan lihat telapak tangan yang Sue Chen anggap enteng, tetapi itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Cahaya tombak yang ditusukkan Murong Yu sangat rentan dan langsung hancur. Mati! Hampir ketika Sue Chen menghancurkan tombak Murong Yu dengan telapak tangannya, sesosok muncul dari udara tipis di belakang Murong Yu. Seorang master yang telah melewati masa kesengsaraan berteleportasi tepat di belakang Murong Yu. Setelah melihat kultivator ini muncul di belakang Murong Yu, dia menyeringai muram, dan memukul Murong Yu dengan kekuatan maksimalnya di tinjunya. Mengadili kematian, suara rendah Murong Yu terdengar, lalu dia menepuknya dengan telapak tangannya. Engah, tangan besar seperti kipas itu datang lebih dulu, jatuh dari langit, dan menamparkan kultivator yang berada di masa kesusahan. Awan darah meledak dengan ganas, dan darah memercik ke langit. Biksu itu di masa kesengsaraan ditampar sampai mati oleh Murong Yu. Tepat saat Murong Yu menamparkan biksu itu sampai mati di masa kesengsaraan, teriakan seru terdengar dari kerumunan. Terlalu tidak normal. Biksu yang berada di tahap gangguan, menamparkan biksu yang berada di tahap melewati malapetaka sampai mati. Benarkah ini? Siapa yang bisa memberitahu saya apakah ini benar? Melihat pemandangan ini, semua orang langsung terdiam. Bahkan Sue Chen yang berada di seberang Murong Yu, Hu Tong, dan yang lainnya di kerumunan itu pun terkejut. Neneknya, betapa mengerikan kekuatan Murong Yu. Seorang biksu menelan ludah dan berkata dengan kaget. Jika Sue Chen menamparkan seorang kultivator hingga mati, mereka pasti tidak akan terkejut. Karena Sue Chen sendiri adalah seorang ahli transformasi, dan kekuatannya juga sangat kuat. Namun, seorang biksu di tahap gangguan benar-benar memukul seorang biksu di masa kemenangan dengan satu telapak tangan, yang sungguh mengejutkan. Murong Yu terlalu abnormal. Melihat Murong Yu menamparkan seorang biksu yang telah melewati masa kesengsaraan hingga mati, semua orang yang hadir terkejut. Jangan biarkan anak ini terus tumbuh dewasa, basis kultivasi dan kecepatan yang mengerikan seperti itu hampir tak tertandingi, dan dia harus mati hari ini. Di kejauhan, wajah Sue Chen tampak jelek, tetapi niat membunuh di hatinya menjadi lebih ganas.
Ada banyak orang yang memiliki pikiran yang sama dengan Sue Chencun, dan mereka semua menatap Murong Yu dengan mata pembunuh, dan tidak sabar untuk menamparkan Murong Yu sampai mati. Aku belum melihatnya selama lebih dari sebulan, dia telah tumbuh sampai titik ini. Di kejauhan, mata Hu Tong menunjukkan ekspresi terkejut. Lebih dari sebulan yang lalu, meskipun Murong Yu mampu membunuh biksu yang melewati masa kesengsaraan, dia mengandalkan berbagai harta seperti kesengsaraan guntur. Tetapi sekarang itu hanya tamparan, dan celahnya lebih dari 100 kali lipat. Kekuatanmu bagus, tetapi sudah berakhir. Meskipun Sue Chen terkejut, dia tidak mengira Murong Yu adalah lawannya, setidaknya tidak sekarang. Sambil mencibir, Sue Chen mengulurkan tangan giok putih besar, melintasi kehampaan, dan menembak Murong Yu dengan ganas. Kekuatan mengerikan meledak, dan bahkan kekosongan pun hancur oleh tangan seperti batu giok putih ini. Pada saat ini, wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi aneh. Dia tidak bisa lagi menahan kekuatan kesengsaraan surgawi. Murong Yu tertawa, lalu berkata dengan keras, "Sue Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Aku tidak tahu siapa yang membunuh siapa hari ini." Saat berbicara, Murong Yu telah menginjak kata taktik dan berubah menjadi aliran cahaya. Sue Chen bergegas mendekat. Ada apa? Meskipun Murong Yu dapat menamparkan Sue Chen sampai mati, dia tidak naif untuk berpikir bahwa dia dapat menamparkan Sue Chen sampai mati. Melihat Murong Yu tidak menahan serangan Sue Chen, sebaliknya itu bergegas pergi, dan semua orang mulai berbicara dengan terkejut. Guntur perampokan tanpa akhir, hancurkan langit dan hancurkan bumi, hancurkan aku. Boom, boom, di tengah jalan, Murong Yu tiba-tiba meraung. Bersamaan dengan raungannya, di kehampaan, awan kesengsaraan besar muncul dari udara tipis. Hanya dalam sekejap, langit sudah diselimuti oleh awan perampokan yang tak berujung, menutupi langit dan matahari serta bulan menjadi gelap, menggantikan siang dan malam. Gelombang tekanan yang menakutkan dan mengerikan yang mengejutkan jiwa berasal dari awan perampokan, mengejutkan langit dan dunia. Haha, Murong Yu, perampokanmu sama sekali tidak berpengaruh padaku. Pada saat ini, Sue Chen tertawa terbahak-bahak. Lebih dari sebulan yang lalu, Murong Yu menggunakan Jie Lei. Tetapi pada saat itu, Sue Chen tidak tahu caranya. Dengan kekuatan Sue Chen, dia tidak takut dengan guntur dan halilintar yang ditunjukkan Murong Yu saat itu. Oleh karena itu, Sue Chen tertawa meremehkan ketika dia melihat Murong Yu memanggil Jie Lei untuk menyerang lagi. Namun, meskipun Sue Chen tampak meremehkan di permukaan, dia sudah waspada di dalam hatinya. Meskipun dia yakin bahwa Murong Yu bukanlah lawannya, dia tidak mencintainya. Terlebih lagi, Ji Yun ini memberinya rasa bahaya. Sue Chen tidak takut dengan perampokan Murong Yu, tetapi setelah melihat perampokan itu, banyak biksu yang menonton berubah warna dalam sekejap dan mulai membuka tubuh mereka dan terbang menuju kejauhan. Tian Lei adalah musuh bebuyutan semua biksu. Kekuatan mengerikan yang berspesialisasi dalam membunuh biksu. Biksu biasa tidak berani mendekati Jie Lei sama sekali. Namun, masih ada beberapa master yang tidak takut dengan Jie Lei yang dipanggil oleh Murong Yu, dan tidak pergi, tetapi hanya berdiri di tempat. Namun, mereka semua melihat Ji Yun di atas kepala mereka, dan samar-samar menemukan bahwa Jie Lei ini agak berbeda dari Jie Lei yang dipanggil oleh Murong Yu lebih dari sebulan yang lalu. Itu bahkan memberi mereka rasa bahaya. Tetapi di mana perbedaan spesifiknya, mereka tidak dapat mengatakannya. Omong kosong, tentu saja berbeda. Jie Lei ini bukan versi yang dikurangi dari yang aku panggil, tetapi Jie Lei yang sebenarnya. Melihat wajah semua orang, Murong Yu tertawa dalam hatinya. Ledakan, awan malapetaka yang tak berujung menutupi seluruh langit dan matahari. Memancarkan tekanan yang kuat, itu menakutkan. Tiba-tiba, setelah ledakan keras, guntur malapetaka meledak dari awan malapetaka, menutupi langit, dan menghantam semua orang yang hadir. Guntur dahsyat pertama akhirnya menyambar. Pada saat ini, hati semua pembudidaya yang hadir tenggelam. Karena mereka menemukan bahwa mereka telah dikunci oleh malapetaka yang mengerikan. Ketika guntur yang menderu turun, tidak ada yang bisa melarikan diri dan hanya bisa dipaksa menerima baptisan guntur langit. Bahkan Murong Yu tidak bisa menghindarinya, dan hanya bisa membiarkan guntur langit menyerangnya. Adapun tangan besar yang sebelumnya ditembakkan oleh Sue Chen,
mereka berubah menjadi bubuk oleh guntur dan guntur. Apa? Guntur langit dahsyat pertama tidak menakutkan, tetapi masih ada beberapa biksu yang langsung dibombardir oleh guntur langit hingga menjadi kipas. Jeritan-jeritan menyebar jauh, sangat menyedihkan dan menakutkan. Guntur pada hari ini tampaknya berbeda dari yang sebelumnya. Sue Chen dan para ahli lainnya dengan mudah memblokir guntur berat pertama, tetapi mereka merasakan ada yang tidak beres di hati mereka. Ledakan. Guntur berat kedua menyambar lagi. Guntur perampokan di langit menghantam, dan cahaya listrik yang menyilaukan menyinari dunia, cahayanya bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Pada saat yang sama, aura yang puluhan kali lebih kuat dari guntur berat pertama keluar, mengejutkan surga. Tidak, ini adalah kesengsaraan surgawi, ini kesengsaraan surgawi yang sebenarnya, bukan guntur kesengsaraan yang dipanggil oleh Murong Yu. Ketika melihat guntur surgawi kedua turun, seorang pria kuat akhirnya bereaksi dan berseru. Meskipun Jielei yang dipanggil oleh Murong Yu juga mengerikan, itu tidak akan diledakkan satu per satu. Tapi sekarang, satu lapis demi satu, itu jelas merupakan malapetaka. Auzu.com malapetaka yang sebenarnya. Malapetaka yang sebenarnya. Mata banyak biksu menunjukkan kengerian. Tidak seperti orang-orang yang dipanggil oleh Murong Yu, malapetaka yang sebenarnya akan terus meningkatkan kekuatannya karena jumlah orang yang hadir. Adapun mereka yang hadir, meskipun beberapa orang telah pergi jauh, pasti ada beberapa, ada ribuan dari mereka. Ketika guntur-guntur yang dipanggil oleh begitu banyak orang berada di akhir, guntur-guntur pasti sangat mengerikan, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya menghancurkan dunia. Gemuruh, guntur perampokan meledak di seluruh langit, dan guntur-guntur yang mengerikan bahkan menghancurkan kehampaan, dan tanah di bawahnya langsung dipotong menjadi lubang besar sedalam beberapa mil. Dan di bawah pemboman guntur yang mengerikan ini, banyak biksu berteriak dan langsung dibombardir untuk membunuh sepertiga. Namun, meskipun guntur-guntur kedua itu menakutkan, itu masih gagal melukai yang kuat, seperti Sue Chen. Bagaimana dengan Murong Yu? Pada saat ini, itu lebih seperti angin musim semi, guntur-guntur ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Murong Yu, kaulah yang melintasi malapetaka. Wajah Sue Chen muram, menatap Murong Yu, membunuh. Sosoknya bergetar, dan dia menghilang dalam teleportasi, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di depan Murong Yu. Selama Murong Yu terbunuh, malapetaka itu secara alami akan hilang. Haha, tidak ada gunanya. Ini adalah kesengsaraan yang sebenarnya. Bahkan jika aku terbunuh, selama orang-orang di sini tidak mati, guntur tidak akan hilang. Murong Yu tertawa dan menginjak kata taktik. Masih mundur ratusan mil. Meskipun begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Sue Chen sangat kesal, dan Murong Yu dibayangi lagi. Kali ini, meskipun dia selamat dari malapetaka ini dengan selamat, dia tidak punya muka. Orang terkuat ketiga dalam daftar naga dan Phoenix yang bermartabat berulang kali diejek oleh karakter kecil. Bagaimana ini bisa membuatnya merasa sangat malu? Ledakan. Pada saat ini, guntur perampokan ketiga meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Wajah Sue Chen sedikit berubah, dan dia harus berhenti mengejar Murong Yu. Karena, perampokan ketiga telah membuatnya merasa sedikit terancam. Setelah guntur perampokan ketiga, tidak banyak orang yang hadir, tetapi awan kesengsaraan di langit menjadi lebih padat dan paksaan itu bahkan lebih mengerikan. Ledakan, kesengsaraan berat keempat menghantam. Murong Yu berdiri di kehampaan, membiarkan guntur kesengsaraan ini menyerangnya. Terlebih lagi, dia membuka mulutnya lebar-lebar, menelan guntur yang tak terhitung jumlahnya secara langsung seperti ikan paus yang menelan air, langsung menggunakan guntur untuk menempa tubuh dan kekuatannya. Di sisi lain, Sue Chen dan yang lainnya tampak serius, dan mulai meningkatkan kekuatan mereka melawan guntur yang meledak di kehampaan. Kelima, keenam, ketujuh. Ketika guntur ketujuh menghantam, bahkan jika itu adalah tubuh Murong Yu, dia hampir tidak tahan lagi. Pada saat ini, seluruh tubuh Murong Yu terpotong seperti kepala arang hitam, dan rambutnya berdiri, sangat mengerikan. Belum mati. Pada saat ini, Sue Chen, yang agak jauh dari Murong Yu, masih berdiri di tempat seperti orang yang baik-baik saja. Tampaknya Jielei itu tidak dapat melukainya sama sekali. Pada saat ini, hanya Murong Yu dan Sue Chen yang tersisa di kehampaan. Adapun Hutong dan yang lainnya,
mereka telah lama menghilang. Orang-orang ini menyelinap pergi pagi-pagi sekali, dan mereka melihat dua orang Murong Yu dalam perampokan dari kejauhan. Murong Yu menatap Sue Chen dengan heran, hatinya terkejut. Namun, Sue Chen tahu bahwa dia sedang menderita. Pada saat ini, dia telah meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan bahkan mengorbankan banyak harta, dan dia telah selamat dari kesengsaraan surgawi ketujuh dengan selamat. Namun, ada dua lagi, terutama kesengsaraan surgawi ke-9, yang bahkan lebih mengerikan daripada gabungan 8 lapisan sebelumnya. Bahkan Sue Chen tidak yakin bahwa dia dapat berhasil melawan. Meskipun Murong Yu di depannya dicincang seperti sepotong kokain, Sue Chen tidak merasa bahwa kekuatan Murong Yu melemah, bahkan lebih kuat dari sebelum kesengsaraan. Meskipun malu, malapetaka surgawi ini tidak dapat menyakitinya sama sekali, tetapi malah membiarkannya menggunakan guntur langit untuk menenangkan tubuhnya. Inilah celahnya. Bunuh Murong Yu dulu. Sesak napas Sue Chen di dalam hatinya hampir tidak memadai untuk orang luar, dan hatinya membunuh, seolah-olah dia akan bergegas ke langit. Begitu sosoknya bergetar, Sue Chen ingin berteleportasi untuk membunuh Murong Yu, tetapi pada saat ini, ada suara keras di langit, dan napas kematian jatuh dari langit. Badai petir ke-8 akhirnya mendarat. Guntur-guntur ke-8 adalah teror yang luar biasa, setidaknya beberapa lusin kali lebih kuat daripada guntur-guntur ke-7. Setelah suara yang mengejutkan itu, seluruh kehampaan tampak terkoyak, petak guntur besar yang mengandung kekuatan yang mengerikan dan cahaya yang menyilaukan meledak, mencoba menghancurkan segalanya antara langit dan bumi. Melihat pemandangan ini, wajah Murong Yu tidak hanya berubah sedikit. Dan Sue Chen, yang mengejar Murong Yu, mengubah ekspresinya secara drastis, dan bahkan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Di sisi yang jauh dari perampokan, Hu Tong dan yang lainnya menjadi pucat setelah melihat guntur ke-8. Jie Lei terlalu mengerikan. Meskipun mereka berada jauh dari Jie Lei untuk jarak yang jauh, jiwa-jiwa yang masih ditakuti oleh mereka juga gemetar, dan seluruh orang terus mundur. Bahkan di kota bintang jatuh yang jauh, banyak biksu merasa tidak nyaman karena tekanan guntur yang mengerikan ini. Ledakan. Guntur perampokan meledak dan menghantam Murong Yu dan Sue Chen. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan catatan tubuh surgawi yang kacau, berjalan lebih cepat, dan ratusan zutian agung berlari setiap saat. Namun, hanya itu saja, Murong Yu sama sekali tidak mengorbankan harta karun, dan dia masih siap mengguncang Jie Lei dengan dagingnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang Jie Lei yang jauh tidak dapat menahan keterkejutan. Namun Sue Chen, yang diselimuti oleh guntur, mencibir. Meskipun tubuh fisik Murong Yu kuat, dia tidak menyangka bahwa Murong Yu dapat menahan putaran perampokan ini hanya dengan tubuh fisiknya. Menghadapi guntur malapetaka ke-8, bahkan dia merasakan rasa takut. Sedikit kecerobohan, bahkan jika dia adalah yang terkuat ketiga di peringkat naga dan phoenix, dia akan dipotong menjadi abu oleh guntur. Boom! Pada saat ini, Sue Chen tiba-tiba meledak menjadi napas teror seperti lautan. Meskipun paksaan yang mengerikan tidak sebagus Jie Lei, itu mengguncang bumi. Selama badai petir ke-8, Sue Chen akhirnya menunjukkan kekuatan pamungkasnya. Namun, jika Anda hanya ingin memblokir kesengsaraan ke-8, itu tidak cukup. Sue Chen secara alami memahami hal ini. Setelah ledakan, sebuah pagoda 9 lantai muncul entah dari mana di atas kepala Murong Yu. Pagoda 9 lantai itu dipenuhi cahaya keemasan yang terang, dan napas yang kuat terus menyebar dari pagoda, menghancurkan kekosongan di dekat pagoda. Peri. Ini jelas merupakan alat peri pertahanan, bahkan tingkatannya jauh lebih tinggi daripada alat peri biasa yang muncul di dunia peri. Ini adalah kartu truf Sue Chen. Bangunan 9 lantai itu tergantung di atas kepala Sue Chen seperti rumah kecil. Cahaya keemasan redup menggantung untuk mengamankan Sue Chen di dalamnya. Setelah mengorbankan pagoda 9 lantai, wajah Sue Chen kembali tenang. Pagoda 9 lantai adalah senjata sihir pertahanan tak tertandingi yang diperolehnya secara tidak sengaja. Bahkan jika itu satu langkah, sang abadi hampir tidak dapat menghancurkan pertahanan pagoda. Bahkan kesengsaraan surgawi ke-8 tidak dapat menghancurkan pagoda 9 lantai. Oleh karena itu, dia berdiri dalam perampokan dengan sangat yakin dan menatap orang-orang biasa sambil tersenyum. Ledakan. Pada saat Sue Chen mengorbankan pagoda 9 lantai,
guntur-guntur ke-8 telah menghantam dengan ganas. Guntur yang menderu meledak dari langit, dan kekuatan serta dampak yang sangat mengerikan dengan cepat membombardir pagoda 9 lantai, mencoba mencabik-cabiknya. Pagoda 9 lantai tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan paksaan yang sebanding dengan kesengsaraan pecah. Sinar cahaya memercik seperti miliaran sinar cahaya, mencabik-cabik semua guntur yang membombardir mereka. Tidak ada GLA yang bisa mendekati pagoda 9 lantai, apalagi membombardir Sue Chen di dalam pagoda. Melihat pemandangan ini, termasuk Murong Yu, termasuk orang-orang kuat yang telah melihat dari jauh, sangat terkejut. Terutama Murong Yu, sebagai salah satu pihak yang terlibat, dia tahu kengerian perampokan ini. Nenek, benar-benar layak menjadi yang terkuat ketiga dalam peringkat naga dan Phoenix, putra suci dari Sekte Pedang Janji. Hanya mengandalkan pagoda ini, dia hampir mengalahkan tangan yang tak terkalahkan di dunia kultivasi. Murong Yu menatap Sue Chen dengan mata cerah. Pagoda kosong di atas kepalanya melahirkan dorongan untuk merebutnya. Orang ini terlalu serakah. Harta karun mana di tangannya yang lebih buruk dari pagoda 9 lantai ini? Hetu Luoshu, Qiankun Yinyang Ding, Qiankun Bo, Del, setiap jenis harta karun telah melampaui kategori artefak abadi. Wow, tubuh fisik Murong Yu sangat mengerikan, dan dia telah mencapai puncak alat roh peringkat ke-7. Setelah menelan kekuatan 7 guntur di depan, di bawah pemboman guntur ke-8, tubuh fisiknya akhirnya menerobos, mencapai level senjata roh tahap ke-8 dalam satu gerakan. Tubuh fisik di level senjata roh tahap ke-8. Pada saat tubuh fisik Murong Yu baru saja menerobos, aura ganas bocor dari tubuhnya. Pada saat ini, tubuh fisiknya ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Setiap inci ototnya penuh dengan kekuatan ledakan, dan meridiannya langsung meluas ratusan kali dengan terobosan tubuh fisik. Pada saat ini, Murong Yu merasakan kekuatannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, dia punya firasat bahwa dia bahkan bisa membunuh seorang ahli metamorfosis biasa dengan satu pukulan. Namun, bagi Sue Chen, seorang ahli tingkat atas di tahap metamorfosis, dia hampir juga, dan bagi para abadi langkah demi langkah itu, dia masih awan. Namun, Murong Yu juga sangat bersemangat, karena dia hanya terganggu sekarang. Tahap gangguan, tahap penggabungan, tahap kesengsaraan dan bahkan tahap transformasi. Sekarang dia bisa membunuh biksu biasa di tahap transformasi, begitu dia berkultivasi ke tahap transformasi. Apakah itu tak terkalahkan di dunia? Pikiran Murong Yu berkedip, tetapi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Tian Lei tidak dapat menembus pertahanan pagoda 9 lantai, dan tidak dapat melukai Sue Chen sama sekali. Tetapi Sue Chen tidak bertindak terhadap Murong Yu dan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Karena dia pikir Murong Yu tidak dapat menahan putaran guntur ini. Auzu.com. Namun, yang membuat Sue Chen dan banyak orang kuat lainnya terpuruk adalah bahwa Murong Yu tidak hanya berhasil menahan guntur langit, tetapi bahkan tampaknya berhasil menerobos. Aura yang ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya keluar dari tubuh Murong Yu, dan gelombang kekuatan hitam dengan cahaya guntur bertahan di tubuhnya. Dari kejauhan, dia seperti Thor di dunia. Tubuh seperti arang hitam dan rambut hitam yang berdiri dari tumitnya telah dipulihkan saat ini. Terobosan. Melihat Murong Yu di depannya, Sue Chen tidak tahu seperti apa itu. Murong Yu sekarang ratusan kali lebih kuat dari sebulan yang lalu. Jika dia terus tumbuh, dia akan menjadi bajingan di depan Murong Yu. Ketika dia memikirkan hal ini, wajah Sue Chen menjadi suram, dan matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Haha, menyegarkan, kata Murong Yu dengan haha, dan tiba-tiba melihat Sue Chen di depannya, lalu dia tersenyum, lalu meninju Sue Chen dan meledakkannya. Pengadilan kematian. Sue Chen menyemburkan niat membunuh dan mengguncang tubuhnya sebelum bergegas menuju Murong Yu. Pada saat yang sama, dia mengorbankan pagoda 9 lantai di atas kepalanya untuk menekan Murong Yu dengan ganas. Tekanan yang mengerikan meletus dari pagoda 9 lantai itu, menghancurkan kehampaan, dan membunuh Murong Yu, ingin menekan Murong Yu menjadi bubuk. Bagus sekali. Tubuh fisik Murong Yu menerobos ke tingkat senjata spiritual peringkat 8, baru saja akan menguji kekuatan tubuh fisiknya, langsung tertawa, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara, menghadap pagoda 9 lantai yang ditekan. Selama proses ini, Murong Yu meninju dengan keras.
Boom! Setelah suara keras itu, tangan Murongyu seperti pemboman hebat pada besi dewa yang besar, mengguncang tangannya hingga mati rasa. Gelombang kekuatan yang kuat mengirim Murongyu langsung ke Zenfei. Pagoda 9 lantai itu bersinar dengan cahaya keemasan yang redup, seperti gunung suci seperti bayangan yang melekat pada Murongyu, lalu menekannya, dan ingin membunuh Murongyu. Murongyu menggoyangkan tangannya yang mati rasa, menekan ki dan darah di tubuhnya seperti sungai, terkejut. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang baru saja menembus untuk mencapai level alat roh tahap ke-8, aku takut tubuh fisik yang menabraknya akan hancur sekarang. Murongyu terkejut, tetapi Sue Chen bahkan lebih terkejut. Belum lama ini, dia menggunakan pagoda 9 lantai untuk langsung menghancurkan monster dengan kekuatan tempur yang mengerikan dan tahap transformasi. Namun, Murongyu hanya terkejut dan tidak terluka. Bukankah kekuatan Murongyu bahkan lebih mengerikan daripada monster dalam periode transformasi? Semakin terkejut Sue Chen, semakin kuat niat membunuhnya. Tepat saat dia mengendalikan pagoda 9 lantai dan ingin langsung membunuh kota Murongyu, guntur-guntur ke-9 akhirnya mengembun dan menghancurkan. Sue Chen memanggil pagoda 9 lantai itu kembali dengan ekspresi muram. Jika dia tidak waspada terhadap malapetaka terakhir dan paling mengerikan ini, jika dia hanya mengorbankan pagoda 9 lantai dengan seluruh kekuatannya, Murongyu pasti sudah terbunuh sejak lama. Guntur-guntur ke-9 itu berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada kekuatan gabungan dari 8 guntur-guntur sebelumnya. Ketika guntur-guntur ke-9 turun, Murongyu merasakan bahaya yang kuat meskipun tubuhnya telah mencapai tingkat alat roh tahap ke-8. Di sisi lain, Sue Chen juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ledakan. Setelah suara keras itu, cahaya putih yang menyilaukan menyelimuti dunia. Guntur perampokan tak berujung turun dari atas langit, mencoba meledakkan semua yang ada di bawah menjadi debu. Wajah Murongyu serius, dan dia diam-diam mengorbankan Hetu Luoshu. Apa? Tidak bisa dihindari. Pada saat ini, Jielei yang tak berujung segera menenggelamkan Murongyu. Dan teriakan Murongyu menyebar dari jauh, seolah-olah dia telah mengalami kecelakaan. Engah. Pada saat guntur perampokan tak berujung meledak, Sue Chen memberikan kekuatan penuhnya ke pagoda 9 lantai. Namun, pagoda 9 lantai yang awalnya bersinar terang dalam guntur-guntur ke-8 rentan terhadap guntur-guntur ke-9. Dengan ledakan perampokan tak berujung itu langsung merobek cahaya yang dipancarkan dari pagoda 9 lantai, dan kemudian langsung membombardir pagoda 9 lantai itu. Klik. Meskipun pagoda 9 lantai itu adalah senjata abadi yang tidak bermutu rendah, ia rentan terhadap guntur-guntur ke-9. Saat itu dibombardir oleh guntur-guntur, ia memecahkan serangkaian retakan yang mengejutkan. Klik. Guntur bencana ke-9 memang mengerikan. Begitu guntur itu membombardir pagoda 9 lantai, pagoda 9 lantai yang mengerikan itu tidak dapat lagi menahan retakan besar. Klik, klik, guntur bencana itu menyelimuti dunia, menghantam dengan cepat. Pagoda 9 lantai itu tidak dapat menahan serangan para perampok ini. Sejak retakan pertama muncul, pagoda 9 lantai itu pun dengan cepat retak dan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Jantung Sue Chen meneteskan darah. Pagoda ini adalah salah satu senjata sihirnya yang paling kuat. Sekarang pagoda itu hancur berkeping-keping. Jika terus-menerus membombardir para perampok ini, dalam beberapa tarikan napas, pagoda 9 lantai ini akan dibombardir oleh para perampok. Sakit sekali. Jantung Sue Chen meneteskan darah, dan itu sangat menyakitkan. Namun sekarang bukan saatnya untuk merasakan sakit fisik, hidup adalah yang terpenting sekarang. Terlepas dari rasa sakit yang terus berlanjut, jantungnya bergerak, dan cahaya kuning berikutnya meledak keluar dari tubuhnya, bangkit melawan angin, dan berubah menjadi payung besar yang menutupi langit dan matahari di saat berikutnya. Payung surgawi setingkat peri. Begitu payung Tianluo muncul, cahaya kuning yang mengerikan meledak keluar, merobek langit dan bumi terkoyak, mencoba menghancurkan guntur yang membombardir langit. Namun, meskipun payung Tianluo sangat kuat, payung itu rentan terhadap badai petir. Dengan bunyi, klik, payung Tianluo hancur. Sue Chen kesakitan, lalu seberkas cahaya keluar lagi darinya, melesat ke langit di atas kepalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian artefak abadi dengan sinar cahaya yang berbeda terus-menerus dikorbankan oleh Sue Chen.
Hanya dalam beberapa tarikan napas istana Yulou, pedang perang, dan tombak panjang, Sue Chen telah mengorbankan lusinan artefak abadi. Namun, senjata ajaib yang mengerikan ini masih rentan terhadap guntur kesengsaraan ke-9. Satu pengorbanan diledakkan menjadi abu. Namun, meskipun artefak peri ini terus-menerus hancur, namun entah bagaimana itu juga menghalangi perampok dan guntur yang tak terhitung jumlahnya, sehingga Sue Chen tidak terbunuh oleh guntur. Namun, hati Sue Chen hancur saat ini. Meskipun dia baik-baik saja, ini hampir semua koleksinya. Dia belum menggunakan beberapa senjata peri sama sekali, tetapi sekarang semuanya dihancurkan oleh perampok ini. Murong Yu, aku akan membunuhmu dalam hidupku. Sue Chen menggertakkan giginya dan menatap Murong Yu yang diselimuti guntur di depannya dengan mata merah. Jika Murong Yu selamat kali ini, kemanapun dia melarikan diri, dia akan mengejar tanpa henti sampai dia membunuh lawannya. Jika bukan karena Murong Yu yang mengadu dombanya lagi, bagaimana mungkin dia bisa? Melihat Sue Chen terus-menerus membuang satu demi satu artefak abadi tanpa uang, orang-orang yang melihat ke sini dari jauh tidak dapat menahan diri untuk tidak menyakiti Sue Chen. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga memberikan kejutan dan Sue Chen dengan begitu banyak keabadian. Murong Yu dikenal sebagai rumah harta karun bergerak, tetapi tampaknya Sue Chen adalah rumah harta karun bergerak, dan semua barang yang dibuang adalah artefak peri. Sejauh ini, ia telah menghancurkan 50 atau 60 artefak peri pedang. Selain itu, sekarang ia terus mengorbankan artefak abadi di luar. Pada saat ini, Sue Chen merasa sangat marah dan sedikit ketakutan di hatinya. Meskipun artefak perinya banyak, mereka juga terbatas. Tetapi guntur perampokan ini tampaknya tidak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, selama senjata abadinya habis, ia akan diledakkan menjadi bubuk oleh guntur-guntur. Ini adalah senjata peri terakhir. Jika Jielei belum memudar, maka kamu hanya bisa menggunakannya. Sue Chen mengorbankan senjata peri terakhir, tetapi hatinya menjadi semakin marah, dan Murong Yu menjadi pembunuh. Semakin ganas. Ia terus melemparkan senjata surgawi yang tak terhitung jumlahnya untuk memblokir guntur perampokan yang tak berujung. Murong Yu di sisi lain tidak banyak bergerak. Pada saat ini, daerah sekitar Murong Yu diselimuti oleh perampok yang tak terhitung jumlahnya. Sue Chen sama sekali tidak bisa melihat Murong Yu, apalagi apa yang sedang dilakukannya di dalam. Wah, lebih baik jangan mati. Sue Chen berpikir dengan penuh nafsu membunuh di dalam hatinya. Dia tidak ingin Murong Yu dibunuh oleh Jielei. Dia ingin membunuh Murong Yu. Hanya dengan membunuh Murong Yu sendiri dia bisa melampiaskan amarahnya padanya. Ledakan. Artefak abadi yang dikorbankan Sue Chen semuanya hancur. Sue Chen terkejut, dan ketika dia hendak menggunakan kartu hall aslinya, guntur perampokan telah menyelimutinya dengan cepat dan langsung menenggelamkannya. Persetan denganku. Sue Chen tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba meledak dengan aura yang puluhan kali, ratusan kali lebih menakutkan daripada periode puncaknya. Ledakan, kekuatan yang mengerikan meledak, menyapu dunia dalam sekejap. Dengan tubuh Sue Chen sebagai pusatnya, hal-hal mengerikan menyapu ke segala arah. Skof, awalnya meledakkan dan membunuh senjata abadi seperti guntur mengerikan yang tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi di depan kekuatan mengerikan yang keluar dari tubuh Sue Chen, itu seperti kertas, dan itu langsung musnah. Kekosongan hancur, dan Jielei langsung musnah. Bahkan Ji Yun dalam kehampaan dengan cepat menghilang di bawah aksi kekuatan yang mengerikan ini. Saya tidak tahu apakah awan perampokan ini menghilang secara otomatis ketika saatnya tiba atau dihancurkan oleh kekuatan mengerikan yang diunggah Sue Chen. Ini adalah napas peri. Auzu.com pada saat ini, di Valen Star City yang jauh, setelah setiap biksu yang kuat merasakan kekuatan yang mengerikan ini, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Napas peri, mungkinkah ada makhluk abadi di sini? Banyak biksu yang mengalami transformasi mengalami perubahan drastis. Abadi, itu adalah eksistensi mengerikan yang tidak dapat diharapkan. Meskipun, ada banyak sekali kultivator dalam tahap metamorfosis di dunia kultivasi, ada juga yang abadi satu langkah dan setengah langkah. Namun, peri tetaplah legenda. Saat ini, ada aura abadi di luar kota. Mungkinkah ada abadi di sana? Dalam sekejap,
Orang yang merasakan napas ini dengan cepat meninggalkan kota bintang jatuh dan terbang ke arah luar kota. Petir itu menghilang, dan Murong Yu, yang telah tenggelam oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, juga menampakkan sosoknya. Pada saat ini, seluruh tubuh Murong Yu terpotong seperti arang hitam lagi, dan rambut hitamnya berdiri, tampak sangat mengerikan. Bahkan tubuhnya, yang telah mencapai tingkat senjata roh tingkat 8, memiliki luka tulang yang mengejutkan dan sangat terlihat. Panggil. Murong Yu mengeluarkan napas yang menyesakkan, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, tetapi dia menelan gas buang yang tersisa setelah pemurnian. Akhirnya menghabiskannya. Murong Yu mengulurkan tangannya untuk menyeka setetes keringat dingin dari dahinya, diam-diam memanggil sebuah kebetulan di dalam hatinya. Jika GLA bertambah panjang, dia tidak akan mampu bertahan. Pada saat itu, dia akan seperti Sue Chen, menawarkan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk menahan ledakan GLA. Namun meskipun begitu, Murong Yu terpukul keras. Jika dia tidak mentransfer banyak guntur yang telah membombardirnya ke Hetu Luoshu, dia pasti sudah bernasib buruk sekarang. Oke, napas teror yang mengerikan yang hampir menghancurkan jiwanya datang dari depan. Murong Yu terkejut, menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk melihat monster yang seluruh tubuhnya seperti arang hitam, dan rambutnya berdiri, perlahan berjalan ke arahnya. Siapa orang ini? Apakah Sue Chen? Murong Yu hampir tertawa ketika dia melihat penampilan orang lain yang tak tertandingi. Namun, aura mengerikan yang terpancar dari lawan membuat jiwa Murong Yu bergetar, hampir hancur berkeping-keping. Bahkan jika dia mencapai level senjata roh peringkat ke-8, tubuhnya mulai terbelah inci demi inci di bawah tekanan yang mengerikan ini. Paksaan nafas ini bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan petir ke-9 tadi. Orang yang terlihat sangat keren itu adalah Sue Chen. Pada saat ini, dia menatap ke arah Murong Yu dengan aura pembunuh. Melihatnya melangkah keluar, bumi langsung runtuh, dan nafas yang terpancar darinya adalah kekosongan yang menindas di sekitarnya yang terus-menerus hancur, sangat menakutkan. Di bawah tekanan aura yang menakutkan ini, tubuh Murong Yu mulai retak dengan cepat, dan bahkan jiwanya mulai hancur. Pada saat ini, Murong Yu bahkan tidak dapat memunculkan ide perlawanan. Seluruh dirinya tertahan oleh nafas yang menakutkan ini. Menelan ludah dengan keras, mata Murong Yu menunjukkan ekspresi ngeri. Apakah ini kekuatan Sue Chen yang sebenarnya? Mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada aura seorang abadi. Pikir Murong Yu dengan keterkejutan di dalam hatinya. Ini adalah aura seorang abadi. Dengan kekuatanmu saat ini, kau benar-benar rapuh. Suara cemas Hetu terdengar di telinga Murong Yu. Pada saat ini, Void telah ditekan oleh aura yang mengerikan, bahkan jika Murong Yu ingin kembali ke Hetu Luoshu. Bahkan Hetu tidak dapat membuka Hetu Luoshu untuk menjemput Murong Yu saat ini. Bagaimanapun, Hetu belum pulih ke alam abadi. Di bawah paksaan sang abadi, Murong Yu bahkan tidak dapat mengorbankan semua jenis harta. Napas seorang abadi. Sialan, bajingan ini adalah seorang abadi tidak peduli bagaimana kau melihatnya. Apakah aku benar-benar akan menggantungnya di sini hari ini? Murong Yu menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Murong Yu, kamu sangat hebat dan kuat. Kecepatan pertumbuhanmu mengejutkanku dan membuatku merasa takut. Namun, aku punya satu keuntungan sebagai manusia, yaitu, setiap kali ada sesuatu yang ditakuti, aku akan membunuhnya sendiri. Aku bilang, kamu akan mati hari ini. Sue Chen perlahan berjalan menuju Murong Yu, perlahan mengulurkan tangannya yang besar dan mengusapnya ke arah Murong Yu. Pada saat ini, Sue Chen memiliki kekuatan peri. Dengan telapak tangan, kekosongan itu langsung hancur. Belum lagi tubuh fisik Murong Yu baru mencapai tingkat senjata roh tingkat 8, bahkan senjata roh tingkat 9 akan ditusuk menjadi bubuk oleh jari abadi. Ini adalah celah antara Fan dan Xian. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sue Chen perlahan mengambil gambar dengan tangannya yang besar, dan berkata sambil mencibir. Dia tidak langsung membunuh Murong Yu, karena dia yakin tidak ada seorang pun di dunia kultivasi yang bisa menyelamatkan Murong Yu dari tangannya. Selain itu, Murong Yu telah mengadu dombanya beberapa kali, membuatnya tidak punya wajah, dan baru kemudian dia membakar semua koleksinya, membuatnya dibenci. Dia ingin membunuh Murong Yu perlahan-lahan,
Dan dia ingin melihat Murong Yu perlahan-lahan berubah menjadi bubuk di bawah tangannya untuk menghilangkan kebenciannya. Engah, engah, engah. Tangan besar itu belum menangkapnya, tetapi hanya kekuatan pelarian yang menyebabkan tubuh kuat Murong Yu terus-menerus retak dan meninggalkan bekas luka yang sangat terlihat. Dan tulang-tulang Murong Yu patah setiap inci di bawah tekanan yang mengerikan ini, sampai hancur berkeping-keping. Bahkan meridiannya terus-menerus hancur berkeping-keping.